Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah metode numerik. Hari ini kita akan membahas solusi persamaan nirlanjar atau non-linear dengan metode terbuka. Sebelumnya kita sudah membahas solusi persamaan non-linear dengan metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode regularisasi atau posisi palsu dalam selang tertutup. Pada metode terbuka ini, kita akan menentukan nilai X berikutnya, yaitu XR tambah 1, dengan terlebih dahulu membentuk fungsi X menjadi fungsi GX yang digunakan XR berikutnya dengan nilai R-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan, kita lakukan tebakan awal nilai X yang bebas kita tentukan. Langkah selanjutnya yaitu lelerannya berhenti ketika nilai mutlak XR berikutnya atau nilai XR tambah 1 kurang XR nilai awal kurang atau lebih kecil dari galat toleransinya. Pada metode terbuka ini kita akan membahas ada 3 metode, yaitu metode leleran titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode leleran titik tetap dinamakan juga metode leleran sederhana, metode langsung, atau metode suli beruntun. Untuk kita memahami metode leleran tetap ini, kita masuk pada contoh soal. Carilah akar persamaan fungsi X sama dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Dengan metode leleran titik tetapnya, kita gunakan galat toleransinya 0,0000001. Kita akan bentuk fungsi X, sebanyak mungkin kemungkinan yang mungkin kita bentuk. Contoh, penjelasan pertama, X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruas, yang negatif 2X kurang 3 ini, kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi positif, jadi X pangkat 2 sama dengan 2X tambah 3. Kemudian nilai X pangkat 2 ini pangkat 2-nya ini kita pindahkan ruas menjadi X sama dengan akar dari 2X tambah 3. Sehingga nilai GX-nya sama dengan akar 2X tambah 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bentuk lagi X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Dengan kita memindahkan ruas terlebih dahulu negatif 3 ke ruas kanan jadi positif. Kemudian kita faktorkan X pangkat 2 kurang 2X, kita faktorkan jadi X kali dalam kurung X kurang 2 sama dengan 3. Kemudian X kurang 2 ini kita pindahkan ruas, jadi X sama dengan 3 per X kurang 2. Sehingga GX-nya sama dengan 3 per X kurang 2.
Langkah selanjutnya yang ketiga, ini kita masih bisa bentuk lagi yang ketiga. X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, X pangkat 2 kurang 3. X pangkat 2 jadi negatif X pangkat 2 plus 3. Ini negatif 2X. Kemudian kita kalikan negatif kedua ruas. Kita kalikan negatif 1 kedua ruas sehingga didapat 2X sama dengan X pangkat 2 kurang 3. Kemudian kita pindahkan ruas nilai 2 ini ke ruas kanannya. Jadi X sama dengan X pangkat 2 kurang 3 dibagi 2. Jadi nilai GX-nya sama dengan X pangkat 2 kurang 3 bagi 2. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan dia konvergen atau divergen. Di sini kita menentukan syaratnya konvergen dan divergen. Atau kita gunakan bisa yang dipakai adalah konvergen, yang tidak bisa dipakai adalah divergen. Yang pertama kita gunakan teorema turunan. Untuk setiap persamaan kita menggunakan teorema turunan ya. Di sini kita gunakan teorema turunan. Jika G aksen X lebih besar dari 0 atau kurang dari 1, maka dia konvergen monoton. Maka ini bisa dipakai. Kemudian jika G aksen X lebih besar dari negatif 1, kemudian kurang dari 0, maka lelerannya konvergen, berosilasi. Ini juga masih bisa dipakai. Kemudian jika G aksen X-nya lebih besar dari 1, maka dia divergen. Ketika divergen, kita bisa gunakan. Jika G aksen X-nya kurang dari negatif 1, dia juga divergen, berosilasi. Kemudian kita cek contoh yang tadi, yang kita sudah dapatkan. Yang pertama, kita ada 3 tadi, kita cek dia. GX, yang pertama GX sama dengan akar 2X tambah 3. Kita turunkan. Nilai GX-nya kita turunkan. Pakai rumus turunan rantai. Jadi, kita turunkan berarti 1/2 dikali 2X tambah 3. Pangkatnya ketika kita turunkan, kita kurangkan. Kemudian 2X tambah 3 kita turunkan lagi, dapatnya 2. Jadi, kemudian kita eliminasi nilai 2 ini. Kita eliminasi nilai 2. Jadi, 2X tambah 3 pangkat 1/2 ya. Ini 2. Ini dapatnya 2X tambah 3 pangkat negatif 1/2. Ini, kemudian kita positifkan pangkatnya. Jadinya sama dengan 1 per akar 2X tambah 3. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 pada nilai 1 per akar 2X tambah 3. Kita masukkan, dapatnya 1 per akar 2 kali 0 tambah 3. X-nya. Jadi X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,57730. Kemudian selanjutnya adalah X-nya sama dengan 1. Kita tentukan X-nya sama dengan 1. Didapatkan 1 per akar 2 kali 1 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 0,47214. Maka dia berada nilai 0,57730 sama 0,47214 ini, dia berada antara dia lebih besar dari 0, dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dia tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Dia berada antara 0 sama 1. Maka dia adalah konvergen monoton. Jadi ini soal pertama bisa dipakai. Dia konvergen monoton. Kemudian yang kedua itu kita turunkan lagi sama dengan tadi. Kita turunkan dengan memisalkan dulu. Kita gunakan rumusnya itu
G aksen X sama dengan U aksen X, U aksen dikali V dikurang U kali V aksen di per V pangkat 2. Kita gunakan rumus ini dengan memisahkan terlebih dahulu U sama dengan 3, kemudian V sama dengan X kurang 3. Dimana kita turunkan U-nya sama dengan 3 itu U aksen sama dengan, kita turunkan 3, berapapun nilainya, di sini pasti 0. Kemudian V sama dengan X kurang 2, turunannya kalau 2 pasti 0, X turunannya pasti 1. Kemudian kita gunakan rumusnya, rumus turunan yang pembagian, maka ini dapatnya seperti rumusnya ini. G aksen X sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen di per V pangkat 2. Kemudian kita masukkan U aksennya sama dengan 0 kali X, V-nya X, kemudian U-nya 3, V aksennya 1. V-nya sama dengan X kurang 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan negatif 3 per X pangkat 2 kurang 4X tambah 4. Kemudian kita uji dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Negatif 3 per, kita ganti nilai X-nya sama dengan 0, kemudian dikurang 4 kali 0 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 0,75. Kemudian di sini X sama dengan 1, kita ganti nilai X-nya itu jadi 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 3. Maka dia masuk pada rentang G aksen X lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 0. Maka dia lelerannya konvergen berosilasi. Ini juga masih bisa dipakai. Kemudian yang ketiga ini, Gx sama dengan X pangkat 2 kurang 3 per 2. Kita pakai rumus yang sama tadi. Kita misalkan U sama dengan X pangkat 2 kurang 3. Jadi U aksennya 2X, V-nya sama dengan 2, V aksennya sama dengan 0. Dengan rumus G aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Maka didapatkan, kita masukkan U aksennya sama dengan 2X, kemudian V-nya sama dengan 2, X pangkat 2 sama dengan U, dan V aksennya sama dengan 0. Sedangkan V pangkat 2-nya sama dengan 2 pangkat 2. Maka kita dapatkan 4X per 4 sama dengan X. Kemudian kita uji X-nya dengan X0, maka dapatnya 0, X-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Karena dia nilainya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka dia adalah divergen. Maka ini contoh ketiga ini tidak bisa dipakai untuk mencari nilai X-nya, nilai fungsi X-nya. Selanjutnya kita masuk pada pengecekan iterasi dengan epsilon, dengan galat toleransinya 0,00001 menggunakan Microsoft Excel. Dan video untuk menggunakan Microsoft Excel ini kita akan masuk pada video selanjutnya.